Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari terkait proses upstreaming dari fermentasi. Pada proses fermentasi, kita diperkenalkan dengan dua teknik dasar utama, di mana proses fermentasi itu adalah satu proses untuk menghasilkan biasanya produk, baik produk ini berupa produk biomasa, atau berupa produk metabolit sekunder ataupun metabolit primer ataupun hasil-hasil produk yang lain. Contoh kalau kita di perikanan itu terasi misalnya, itu yang dihasilkan adalah produk yang berupa media fermentasinya. Kemudian kalau bekasam itu media fermentasinya, tape media fermentasinya. Namun kalau kita melihat proses fermentasi misalnya antibiotik, menghasilkan antibiotik, maka bakteri atau jamur itu ditumbuhkan pada media tertentu, kemudian yang kita panen adalah metabolitnya, yaitu antibakterinya, atau enzimnya. Atau misalnya di sana ada bakteriosinnya. Nah, ini yang dipanen itu adalah metabolitnya. Ada juga hasil fermentasi itu adalah hasil dari fermentasi itu biomasanya. Contoh kita memperbanyak spirulina, memperbanyak chlorella misalnya, prosesnya ini adalah dengan diambil itu tidak medianya, tetapi biomasanya atau sel atau mikroba yang menfermentasi. Nah, untuk proses fermentasi ada dua teknik yang harus kuasai. Yang pertama adalah upstream dan yang kedua adalah downstream. Proses upstreaming adalah proses di mana kita melakukan yang membedakan itu adalah pada proses saat kita memanen. Jadi upstreaming itu adalah satu tahapan yang dilakukan sebelum kita memanen. Kalau setelah kita proses pemanenan, misalnya bakteri diambil di sentrifus, ini kita sudah langsung masuk ke bagian yang namanya downstream. Jadi secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah upstream, di mana ini disebut juga pra-panen. Ya, ingat ini, upstream itu adalah tahap-tahapan atau penelitian-penelitian yang pra-panen. Sedangkan untuk yang downstream itu adalah tahapan-tahapan yang dilakukan setelah proses pemanenan. Ya, ini yang kemudian membedakan antara upstream dan downstream. Nah, apa bedanya upstream dan downstream? Contoh-contohnya, perlakuannya, riset-risetnya ini terkait apa saja? Ini yang bisa kita lihat di depan ini adalah contohnya. Pada proses produksi terasi ataupun produksi ikan bekasam misalnya, maka kita membutuhkan yang namanya bakteri yang berkualitas baik tentu saja. Nah, perbaikan bakteri, mencari bakteri yang baik dan yang lain, ini kan sebelum panen, ya, sebelum terasi itu dipanen. Maka ini dinamakan sebagai langkah-langkah upstreaming, perbaikan strain. Nah, perbaikan strain nanti ini masih banyak. Ada dengan menggunakan misalnya teknik fusion protoplasma, ada menggunakan teknik rekombinan DNA, ada yang teknik seleksi, ada yang teknik mutagenesis, dan yang lain. Ini banyak sekali perbaikan strainnya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian yang kedua itu kita memodifikasi medianya supaya dia menghasilkan produk yang lebih baik atau produk yang lebih efisien. Contoh misalnya merubah dari nutrien broth menjadi misalnya TSB, triptikase soy broth misalnya. Merubah media yang awalnya itu media bulk basal medium (BBM) menjadi media BG11, atau misalnya merubah ke Walne atau merubah ke media F2. Nah, ini perubahan media ini adalah salah satu langkah yang ada di upstream. Contoh yang lainnya juga adalah misalnya kita melakukan proses perbaikan
media karbonnya itu dengan mengambil dari glukosa, ada yang mengambil dari sukrosa, ada yang mengambil, ini berbeda-beda juga. Hasilnya pasti akan nanti berpengaruh terhadap kualitas hasil fermentasinya. Nah, proses-proses ini dilakukan kan sebelum panen, ya. Maka ini dilakukan juga adalah upstreaming. Kemudian kita memodifikasi lingkungan hidupnya. Contoh misalnya kita menfermentasi, ada yang dibuka, ada yang ditutup rapat supaya udara atau oksigen tidak masuk. Ada yang pH-nya kita mainkan, mulai dari pH 6, 7, 8 misalnya. Ini juga terkadang karena adanya pengaruh pH terhadap proses fermentasi. Suhu, ada yang dikultur pada 30 derajat, ada yang 60 derajat, ada yang 70 derajat misalnya. Ini nanti akan sangat berpengaruh terhadap kualitas yang dihasilkan. Oleh karena itu, proses yang intinya pokoknya sebelum panen itu dinamakan upstreaming. Nah, ini contoh yang lain juga aerasi, contoh yang lain juga misalnya kalau bekerja dengan mikroalga, itu ada yang disinari dengan sinar sekian, panjang gelombangnya sekian, yang ini sekian, yang sekian, fungsinya adalah untuk meningkatkan produksi dan proses fermentasi. Itu adalah beberapa contohnya. Coba kita lihat satu persatu kalau dari segi perbaikan strain misalnya, karakteristik, maka kita intinya adalah dengan cara supaya mikroorganisme ini mampu menghasilkan produk fermentasi dengan lebih baik. Nah, untuk ini biasanya kita perbaikan strain itu bisa mencari strain baru atau strain yang sudah ada kita perbaiki supaya menfermentasi media dengan lebih baik. Kemudian harus stabil dari segi apa ini genetiknya stabil, karena ada juga beberapa fermentasi itu proses fermentasi pertama hasilnya baik, tapi setelah kedua, ketiga dia mulai mengalami proses penurunan hasil. Nah, ini akan tidak baik. Kemudian misalnya rendemennya rendah, misalnya kita ingin menfermentasi alkohol dalam 1 liter, ternyata kita dapat alkoholnya cuma misalnya 100 mili, padahal kita nanti ingin meningkatkan rendemennya menjadi lebih tinggi, menjadi misalnya 200 mili, 300 mili, dan selanjutnya. Kemudian produknya ini supaya mudah diisolasi, misalnya ini juga bisa kita lakukan untuk itu. Kemudian untuk perbaikan strain kita bisa mengambil atau menggunakan beberapa cara. Yang pertama dari kultur yang sudah ada. Dari koleksi kultur ini biasanya dalam lab-lab itu kan ada yang punya bakteri ini, bakteri itu, begitu ya. Nah, biasanya ini dia didapatkan dari orang yang sudah mengkultur dan menitipkan. Nah, ini contohnya banyak. Di Indonesia kita punya INASISI. INASISI itu Indonesian Culture Collection. Ini juga ada mikroba-mikroba. Kemudian ATCC, American Type Culture Collection. Kemudian di Jepang itu juga ada, di India ada, di Eropa ada. Beberapa negara bahkan membuat sendiri. Nah, ini kultur koleksi, di mana biasanya itu adalah penyimpanan dari orang-orang yang mendapatkan isolat-isolat yang menarik atau mempunyai potensi tinggi untuk dikembangkan, kemudian ini dititipkan di situ. Dan siapapun bisa mengakses, biasanya gitu. Kemudian cara yang kedua, mengisolasi secara langsung. Jadi dari langsung itu langsung saja kita gunakan. Jadi kita mencari dari misalnya perairan tambak, Anda mencari dari laut, ada yang laut sana, ada yang laut sini, kemudian ada yang mencari dari lumpur mangrove, ada yang mencari dari pencernaan ikan, banyak bisa kita cari dari manapun, yang intinya fungsinya adalah untuk memperbaiki isolat ataupun strain yang digunakan untuk fermentasi. Nah, cara yang lain itu bagaimana? Ada perbaikan genetik. Kita sudah punya ini, kita nggak mau capek-capek ke lapang misalnya, ini ada punya kemampuan tapi nggak terlalu baik. Maka kita bisa gunakan ini untuk perbaikan strain dengan cara merekayasa genetiknya. Nah, rekayasa genetik ini ada beberapa. Salah satunya adalah dengan cara diseleksi secara alami supaya kita cari ini kita sinar UV, kita kemudian mutagen dengan menggunakan paling mudah itu UV ya.
dengan menggunakan methyl alkylating agent, dengan menggunakan beberapa media-media tertentu, NG, nitrosoguanidin, kemudian dengan menggunakan ethidium bromide, itu juga bisa dia memutasi gen-gen tertentu. Ya, setelah dimutasi ada yang tambah jelek, ada yang tambah bagus. Ya, kita cari yang tambah bagus. Kemudian ada juga genetik rekombinan DNA yang lebih mudah dan lebih terarah. Ini ada kalau di keilmuan biotek itu adalah site direct mutagen. Yang di atas mutasi alkylating agent radiasi ini tekniknya dinamakan random mutagenesis. Beda ya. Yang awal itu random, yang kedua itu site direct mutagen. Jadi random itu dia acak, yang manapun itu dia bisa lakukan proses mutasi. Nah, mutasinya ini dia biasanya tidak spesifik ke gen tertentu, tapi acak, kadang kena, kadang tidak begitu. Tapi kalau yang genetik rekombinan dengan teknik site direct mutagenesis itu kita bisa dengan mudah langsung menyasar gen tertentu. Kemudian protoplasma fusion, jadi percampuran antara plasma dari bakteri atau yeast satu dengan yeast yang lain sehingga nanti menghasilkan produk atau isolat yang lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah preservasi atau penyimpanan. Nah, biasanya kalau kita sudah mendapatkan isolat yang baik, maka kita harus segera melakukan proses penyimpanan. Sampai hari ini kita sering kehilangan itu. Kita mendapatkan isolat-isolat yang bagus, sangat luar biasa, tapi setelah penelitian selesai, Anda skripsi selesai, itu biasanya bakterinya juga hilang entah kemana. Itu padahal kalau kita bisa itu harusnya kita simpan dengan cara di kriopreservasi dengan menggunakan misalnya beberapa teknik-teknik penyimpanan beku. Kemudian kita bisa liofilisasi dan juga yang lain, ini hanya tekniknya saja. Oke, kita contohkan sekarang ini adalah upstreaming untuk produksi enzim. Ya, ini karena saya itu bisa dan paling familiarnya itu dengan produk-produk enzim, maka saya ingin menunjukkan ke Anda salah satu contoh fermentasi yang digunakan untuk memproduksi enzim. Ya, jadi Anda supaya tahu bahwa fermentasi itu tidak hanya membuat terasi, membuat bekasam, membuat silase itu ya fermentasi, tapi itu fermentasi yang tradisional. Ya, kita sekarang masuk ke fermentasi yang relatif modern, di mana produk-produknya ini mempunyai nilai yang tinggi, nilai ekonomis maupun nilai sensitivitas yang tinggi. Baik, kenapa enzim? Enzim itu kebutuhannya dari tahun ke tahun itu cenderung naik terus, ya, di mana proses untuk enzim itu yang paling banyak untuk kebutuhan teknikal. Teknikal itu contoh misalnya kalau sekarang enzim itu hampir semua deterjen itu sekarang menambahkan enzim. Fungsinya adalah dia untuk mempermudah proses pencucian pakaian yang di sana ada staining dari misalnya darah, yang di sana ada protein dan lipid dan yang lain biasanya sulit untuk dihilangkan, dengan ini dia bisa dihilangkan. Nah, oleh karena itu terkadang seringkali ini permintaan untuk yang technical enzim itu sangat besar. Yang kedua adalah enzim-enzim yang untuk pangan dan selanjutnya enzim-enzim yang untuk pakan. Ya. Sumber enzim itu bisa dari tanaman, bisa dari hewan, bisa mikroorganisme, gitu ya. Tapi yang kita pelajari untuk hari ini kita tidak sedang membahas tanaman atau hewan, tapi kita membahas nanti ada ke mikroorganisme, di mana mikroorganisme ini dia adalah penghasil yang baik untuk amilase, protease, selulase, dan silanase. Sehingga proses ini nanti akan sangat mudah untuk dilakukan proses produksinya. Nah, untuk kali ini kita akan coba pelajari kenapa mikroorganisme. Ya. Mikroorganisme ini adalah relatif mudah ditemukan di Indonesia, apalagi yang beriklim tropik misalnya, dan kita sudah terkenal sebagai negara dengan biodiversitas yang sangat luar biasa banyak. Sehingga lebih mudah ditemukan dan sampai hari ini yang ditemukan di Indonesia itu ada yang bilang tidak lebih dari 5%. Jadi masih banyak 95%-an yang masih belum ditemukan di Indonesia. Sehingga kita masih sangat mungkin untuk mengeksplorasi produk-produk
yang nanti bisa dihasilkan dari mikroorganisme asli Indonesia. Ya, umumnya ekonomis, kemudian kita tidak perlu jauh-jauh ke mana-mana, kita bahkan misalnya ke halaman fakultas mencari ngambil tanah, kita cari beberapa bakteri yang menghasilkan protease, itu sangat mudah. Ya, sehingga ini mudah untuk dilakukan dan relatif murah untuk proses produksinya. Kemudian proses menumbuhkan dan yang lain juga sangat luar biasa mudah sepertinya ya. Kemudian produksi banyak enzim juga relatif lebih banyak itu produksinya. Sehingga yang paling penting salah satunya adalah karena dia mudah untuk dimodifikasi secara genetik. Dan ini akan sangat menarik untuk bisa kita eksplorasi. Nah, ini contoh penggunaan dari enzim dan juga aplikasinya pada food processing. Kita menghasilkan beberapa hal di sini ya. Contoh amilase protease untuk processing makanan, penggunaannya untuk memproduksi sugar dan yang lain. Ini contoh-contoh. Artinya banyak sekali enzim yang masih diperlukan dan digunakan. Enzim ini juga produksinya sangat luar biasa dibutuhkan. Sehingga pada prinsipnya kalau nanti kita ingin menghasilkan ini, kita bisa ya sebenarnya sangat mudah sekali untuk proses produksinya. Dan kita coba cari untuk yang ini. Kemudian isolasi enzim, produksi enzimnya ini langkah-langkahnya adalah yang pertama mengisolasi mikroba. Kemudian yang kedua setelah diisolasi kita screen atau kita filter begitu ya. Kita ambil yang mikroba penting-penting, kemudian setelah dia diketahui menghasilkan protease baik, kita fermentasi. Setelah difermentasi nanti kita tingkatkan produksi enzimnya. Ya, tingkatkan ini macam-macam. Ini tingkatkan ini dengan cara ya tadi upstreaming itu bisa memodifikasi bakterinya sendiri. Bisa memodifikasi medianya, bisa memodifikasi lingkungannya. Tinggal kita memilih itu mau mana yang dioptimasi. Salah satu contoh perbaikan strain ya. Perbaikan strain ini dapat dilakukan tadi kita dengan mutasi, dengan rekombinan yang lain ya. Nah, rekombinasi itu sangat mudah dan ini biasanya adalah menghasilkan produk-produk yang luar biasa banyak. Contohnya misalnya kalau kita produksi enzim, nanti akan saya tunjukkan beberapa laporan-laporan penelitian yang menyebutkan dengan cara direkombinan hasilnya bisa sampai 200 kali lipat lebih banyak. Nanti akan kita lihat ya. Nah, mutasi ada mutasi spontan, ada mutasi yang diinduksi, ada mutasi-mutasi yang paling mudah itu kalau saya riset-risetnya dengan ultraviolet aja udah cukup ya. Ethidium bromide, nitrosoguanidin juga kita lakukan, tapi ini relatif ETBR atau ethidium bromide, nitrosoguanidin ini kita nanti kalau sudah pakai kita buang, kita mencemari juga. Nah, kita yang paling mudah adalah UV. UV itu tinggal kita sinari, setelah itu nanti clear itu, kita nggak perlu kemudian capek-capek, kita sudah tidak mengeluarkan juga limbah yang beracun seperti ini, maka ini akan lebih mudah ya prosesnya. Selanjutnya adalah side direct mutagen. Ini yang tadi saya ceritakan, ini mudah karena kita langsung mengarah pada gen tertentu dengan mengubah kodon ataupun mengubah urutan nukleotida tertentu. Sehingga dengan perubahan ini kita bisa dekati dengan MAS, multiple alignment sequencing, maka kita dengan mudah bisa melakukan proses regenerasi gen yang lebih baik. Ini contohnya, ada contoh hasil mutasi, misalnya penelitian Karana and Medicerla tahun 2006 ini ya, dia memodifikasi lipase yang dihasilkan oleh Aspergillus. Aspergillusnya disinari UV, HNO2 dan nitrosoguanidin. Kemudian dia ternyata menghasilkan hasil yang 127 lebih tinggi, dengan yang paling tinggi itu adalah dengan dimutasi NTG, nitrosoguanidin ini. Nah, kemudian penelitian yang lain di lipase itu ternyata 2,53 lebih tinggi jika dia di nitros asid untuk dimutasi. Nah, dengan metode rekombinan protoplasma ini juga dia menghasilkan nilai yang lebih tinggi juga.
Ya, ini beberapa penelitian juga, nanti kalau Anda tertarik silahkan dibuka ini, ternyata dia juga menghasilkan produksi yang lebih baik juga. Ini contoh juga untuk yang hasil fusion protoplasma, dia 14 kali lebih tinggi kalau digunakan teknik perbaikan strain dengan fusi protoplasma. Ada yang dengan etil radiasi UV ya hasilnya, kemudian etil ini, tapi kalau dengan menggunakan protoplasma fusion ternyata dia 82 kali lebih tinggi produksi proteasenya. Sedangkan yang ini cuma 14 kali, yang di EMS atau etil metanosulfonat ini 39 kali. Artinya protoplasma fusion itu sangat baik untuk dipakai memutasi Aspergillus. Ini contoh bagaimana kita merekombinan, ini saya tidak bahas karena ini ada di ilmu bioteknologi ya. Ini kalau yang penelitian saya misalnya dengan menggunakan teknik cloning atau rekombinan DNA, itu saya mampu meningkatkan produksi enzim gamma glutamil transferase ini sebanyak 32 kali lipat lebih banyak. Dan ini sangat menarik karena untuk gamma glutamil transferase itu adalah enzim yang menarik untuk dieksplorasi, bisa untuk pangan dan juga bisa untuk kesehatan. Nah, contoh yang lain mutasi dengan etil EMS ya atau etil metansulfonat ini menghasilkan 40 kali lebih besar, dengan cloning dia menghasilkan 107 kali lebih besar. Jadi hasil itu akan berbeda-beda antara bakteri satu dengan bakteri yang lain. Kita harus coba memutasi misalnya dengan UV, dengan NGS, dengan EMS, dengan yang lain. Itu sangat menarik untuk dilakukan proses percobaan. Tapi hati-hati, penelitian ini harus betul-betul super hati-hati karena nanti kalau Anda terkena tangan dan yang lain itu bisa jadi nanti Anda kena kanker itu di tangannya atau di yang lain. Jadi memang harus betul-betul hati-hati. Yang paling mudah dan efisien dan tidak berbahaya itu ya dengan UV. Demikian mungkin untuk pengantar upstreaming ya. Pada prinsipnya upstreaming itu dianggap sebagai pra panen. Ya, jadi tahap-tahapan yang dilakukan sebelum dipanen itu semuanya masuk pada tahap upstreaming. Ya, setelah upstreaming itu ada yang namanya downstreaming yang akan membahas bagaimana misalnya memanen suatu hasil produksi. Ya, demikian perkuliahan kita hari ini. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.